Hari ini adalah hari menjelang Jumat Agung, menjelang kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus pada hari Jumat. Mari pada kesempatan pagi hari ini kita mengingat kembali bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk kita semua. Bagaimana Tuhan meregang nyawa di Bukit Golgota. Kematiannya membuat kita hidup sampai hari ini. Apa yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini Bapak Ibu adalah bagaimana seandainya jika Tuhan tidak mati buat kita. Bagaimana jika pengorbanan Tuhan Yesus tidak pernah ada terjadi di bumi ini. Maka di manakah letak nilai hidup kita di hadapan Tuhan? Kita ini berharga, kita menjadi berharga karena Tuhan Yesus yang membuat kita menjadi berharga, yaitu karena kematiannya. Maka kita boleh menikmati hidup di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Saya memberikan waktu buat Bapak Ibu sejenak untuk bersaat teduh di hadapan Tuhan. Kita persiapkan hati, tubuh, jiwa, roh kita di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas segala persembahan yang kita haturkan di sepanjang ibadah pagi hari ini, melalui pujian kita, melalui hati yang kita bawa di mezbah Tuhan yang kita persembahkan, dan melalui kehadiran kita pada pagi hari ini untuk datang dan beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan, membawa hati kami, membawa kehidupan kami. Kau sucikan, Kau kuduskan, Kau layakkan kami Tuhan. Kami boleh berkenan beribadah kepada-Mu pada pagi hari ini. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Sucikan setiap kami. Biarlah hidup berkenan-Mu Tuhan. Kami menikmati kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita menyembah Dia. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Betapa kami merindukan hadirat-Mu. Lawat kami Tuhan, kami lapar haus akan Engkau. Tuhan jangan, ya hadirat-Mu memenuhi kami. Haleluya. Puji-pujian kami naikkan bagi-Mu saja Yesus. Kami persembahkan. Haleluya. Yesus, kami membutuhkan-Mu. Hadirkanlah suasana sorga-Mu Tuhan. Bersama malaikat kami menyembah-Mu. Haleluya. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak ikat nyawa-Mu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia.
bahwa semuanya itu sesungguhnya tidak ada artinya di hadapan Tuhan, tapi hanya karena perkenanan Tuhan kita diselamatkan oleh Tuhan. Efesus berkata semuanya itu adalah pemberian dari Tuhan. Kita menikmati kebaikan Tuhan, semuanya karena ada peristiwa Golgota. Semua terjadi karena ada peristiwa Tuhan Yesus disalibkan, mati buat kita. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Yesus kalah arti hidupku, yang telah memberikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia.
Tuhan. Kalau bukan karena Yesus yang mati buat kami, maka Tuhan Engkau telah yang miskin Engkau menjadikan kaya. Engkau telah menjadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Semua karena pemberian-Mu, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami tidak akan menutup mulut kami dan kami tidak akan membungkam hati kami pada pagi hari ini. Kami mau bersyukur, kami mau memuji, kami mau bersorak, kami mau bersuka cita, karena kami mau merayakan kebangkitan-Mu, kematian-Mu, membuat kami hidup penuh dengan anugerah serta kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkemenangan, katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Siapa yang di sini mau menjadi kekasihnya Tuhan selama hidupnya? Puji nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa. Semuanya memuji Tuhan bersorak-sorai. Kita mau menari buat Tuhan. Ayo Owen, kita tepuk tangan Owen. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku tak tebus dosaku.
Tuhan sungguh baik buat kehidupan kita. Dia selalu mengerti setiap tetesan air mata, dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Namun apakah kita sebaliknya, kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan? Hati kita, hidup kita, apa yang kita punya, apakah yang kita kerjakan, semuanya sudah terbaik dan mendatangkan sukacita di hati kita dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kita perlu renungkan pada pagi hari ini. Sesaat kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih-Nya Yesus itu terus membebat hati kita seperti arus sungai yang mengalir membasahi hati kita. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang
ini kami akan menikmati kebenaran firman-Mu, dan beri kami kekuatan untuk mengerti dan melakukannya. Karena kami tahu bahwa kami butuh Engkau di setiap hari, setiap waktu, sepanjang dalam kehidupan kami. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Engkau kami tidak punya harapan. Di situ kami sadar bahwa kami butuh Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kami hati yang tulus, berikan kami hati yang murni, berikan kami hati yang rendah hati, untuk dapat menerima apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus, memberkati umat-Mu yang setia, dan Kau menolong hamba-Mu supaya jangan sampai menyampaikan berita yang salah. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita pada pagi hari ini ingin menikmati berita firman dengan sukacita. Amin. Firman itu memberikan kita kekuatan, firman itu memberikan kita harapan, dan firman itu memampukan kita untuk dapat hidup memenuhi kehendak Bapa kita selama kita masih ada di dunia ini. Nah, Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Minggu Hamin 1 minggu sebelum Paskah, karena bulan depan minggu depan ya, kalender gereja ya menyatakan bahwa di situ adalah Paskah, kebangkitan Yesus dari antara orang mati yang setiap bulan kita peringati. Ada perjamuan Tuhan, ada perjamuan kudus. Setiap minggu kita merayakan, di mana ibadah minggu itu adalah ibadah perayaan kebangkitan, yang seharusnya orang yang mau beribadah kepada Tuhan itu, catatan Alkitab Perjanjian Lama adalah hari Sabat. Hari Sabat itu hari Sabtu. Kenapa Sabat bagi orang Kristen itu pindah di hari Minggu? Karena hari Minggu adalah hari kebangkitan, di mana di situ kemenangan terjadi bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Tentunya Tuhan Yesus, tidak ada Tuhan yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin mengajak saudara ya, kalau minggu-minggu sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya berbicara tentang kebutuhan pokok, berbicara tentang masalah kehidupan kita, pergumulan ya, tentang situasi kondisi ekonomi, berbicara masalah keuangan. Saya kira itu sesuatu yang sudah cukup. Dan hari ini kita memikirkan perkara yang di atas. Ya, yang di atas itu apa? Ya kan? Memikirkan perkara yang di atas. Ya, mungkin Bapak Ibu dan Saudara yang suka melihat, menonton, ya, searching video-video yang ada di media sosial, di YouTube, di Facebook, di Instagram, dan lain-lain, ya. Yang lagi rame adalah bagaimana mereka berbincang-bincang, ya, mempersoalkan tentang ya surga. Ya, hari ini kita akan membahas surga, ya, bukan angin surga, ya. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentukan pilihan kita surga atau neraka, ya, karena setiap orang itu
berharap hidupnya, dirinya untuk bisa masuk surga. Atau ada orang Kristen juga ya hampir semuanya terlalu yakin bahwa dia jaminannya surga. Ya, saya sudah pasti masuk surga. Ya, saya bilang Alkitab mengatakan hal yang demikian. Oh iya. Ya, bukankah orang yang percaya kepada Yesus, ya Roma 1 ayat 12 dikatakan bahwa barang siapa yang percaya kepada namanya ia disebut dengan anak-anak Allah. Anak-anak Allah otomatis ya, di mana bapaknya ada, di mana orang tuanya ada, di situ ya dia boleh menempati tempat tinggal itu. Tapi permasalahannya saudara, nanti kita akan lihat ya, apakah sesimpel itu Alkitab menyatakan bahwa untuk bisa menjadi penghuni surga dengan hanya mengucapkan hal yang demikian. Bukankah setiap orang bisa berkata ketika kita membaca internet, ketika kita membaca buku, bukankah dengan demikian kita juga memperkatakan hal yang sama? Ya kan? Nah, ketika saudara membaca buku, ketika saudara membaca berita, bukankah itu juga memperkatakan barang siapa yang percaya kepada Yesus yang sudah mati di kayu salib, ya, dia dikuburkan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Jumat Agung, ya, besok itu ibadah tentang kematian Tuhan yang dikuburkan. Ya, kalau di media sosial banyak polemik bahwa benarkah Yesus Kristus itu mati? Ya kalau tidak mati, bagaimana dia bisa bangkit? Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasih, tentukan pilihanmu surga atau neraka. Kenapa kita hari ini bincang-bincang tentang kehidupan surgawi? Bukan kan kehidupan duniawi yang kemarin-kemarin sudah. Soal pergumulan sakit penyakit, soal pergumulan kebutuhan hidup, tentang masalah kehidupan rumah tangga, pekerjaan, tentang masalah keuangan. Bukankah semuanya sudah diajarkan? Bagaimana kita tinggal mempraktekannya saja, ibu bapak saudara. Kalau sudah kita beralih kembali pada pagi hari ini adalah kita melihat membahas tentang hal yang banyak orang terlalu simpel mengartikannya dan memikirkannya. Ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, Alkitab menyatakan bahwa setiap orang Kristen, jemaat Tuhan, gereja Tuhan itu disebut dengan mempelai Kristus. Katakan mempelai Kristus. Makanya ada gereja juga yang memberi nama gereja kabar mempelai. Ya, gereja kabar mempelai itu sedang adalah doktrinnya adalah mereka mempercayai bahwa mereka sedang bersiap-siap untuk menyambut perkawinan, perkawinan anak domba. Jadi kehidupan di surga itu diumpamakan, ya, dicatat dalam Alkitab seperti perjamuan kawin anak domba. Ya, Tuhan Yesus sebagai mempelai pria dan kita umatnya, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang dikatakan jemaat Tuhan, gereja Tuhan itu adalah mempelai perempuan, mempelai wanita. Ya, diumpama rahasia ini besar. Kalau saudara membaca surat Efesus, ya, di situ tentang hubungan suami istri digambarkan sebagai hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Rahasia ini besar. Yang ingin aku katakan adalah hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Itu kata Paulus pada jemaat di Efesus. Nah, sebagai dasar kita berbicara tentang surga.
Bayangkan kehidupan seperti apa yang paling menyenangkan dan bikin kita bahagia. Saudara bisa membayangkan keinginan saudara dalam kehidupan ini yang bisa membuat saudara itu hidup senang dan bahagia. Kehidupan yang seperti apa kira-kira? Ya, yang menyenangkan kita, yang membuat kita bahagia, yang membuat kita gembira. Kehidupan yang seperti apa kira-kira? Susu. Bisa kasih contoh Susu? Yang menyenangkan? Kayaknya hidup senang aja susah bayangin ya. Iya kan? Hidup yang menyenangkan itu yang bagaimana sih? Jujur saja, gak usah malu-malu. Salah juga gak apa-apa. Gak kekurangan makan toh, gak kekurangan. Kalau pakaiannya kurang gimana? Ya kan katanya jujur. Oh iya. Gak kekurangan makan, artinya mau makan apa saja yang disukainya ketika butuh, ketika ingin, ketika pengen, itu ada. Iya. Itu sesuatu yang menyenangkan. Apakah di surga demikian? Ada. Hah? Oh diva. Maaf salah. Diva, apa yang kira-kira menyenangkan hidupmu sehingga kau bahagia? Aku bahagia, 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 bahagia. Banyak uang. Banyak uang. Itu harapan semua orang. Pagi, siang, malam, petang, cari apa? Uang, ya kan? Ketika banyak uang, apa yang dipikirkan? Gak ada. Berarti uangnya nganggur dong. Ya kan kalau ada uang kayak semuanya uang gitu, maksudnya kayak apa bisa beli gitu. Oh, uang bikin mudah segala-galanya. Oh, mantap. Tanpa uang kita ruwet. Hah? Gak bisa? Biar bisa deposito di mana jadi. Oh ya, gak bisa deposito. Ya. Akhirnya yang kerja jadi nanti mengalami pengurangan karena orang tidak punya uang untuk mendepositokan, untuk menjadi nasabah di bank. Ya, gak ada yang kerja nanti. Terus maju. Kira-kira apa yang membuat hidupmu senang dan bahagia kira-kira? Relatif sebenarnya kalau mau ngomong seneng itu relatif. Cuma Ya, relatif merumus maju aja. Kalau saya kan simple. simple ya. Iya. Hidup cukup lah. Hidup cukup. Nanti jalan ke Amerika cukup. Cukup. Jawa cukup. Gitu. Cukup. Ya, mau ini cukup, mau itu cukup. Bisa gitu ya. Bisa, ya kan? Hidup cukup saja. Kau usah muluk-muluk, kau usah kaya, yang penting cukup. Ya, Mak. Untuk beli motor cukup. Nah, untuk jalan-jalan cukup. Ya, bentar lagi untuk menikah cukup. Ya kan? Untuk punya anak pun juga harus punya modal. Gak punya modal, anak gak bisa keluar dari rumah sakit karena belum bayar BPJS. Harus aktif itu BPJS-nya. Kalau belum, gak bisa diklaim. Ya kan? Oke. Jadi ada sesuatu yang membuat bayangan kita tentang hidup senang dan bahagia. Apakah benar di surga itu demikian? Nah, kalau masalah bisa cukup makan, mau makan apa saja bisa, itu cukup. Ya, kalau punya uang, ya segala sesuatu bisa dilakukan dengan mudah. Mau kemana-mana cukup. Ya kan? Mau bepergian ada uang, mau makan beli ada uang, butuh sesuatu yang dibutuh ada uang, ya. Untuk melahirkan di rumah sakit ada uang, untuk berobat ke rumah sakit ada uang, untuk bayar anak sekolah ada uang, untuk beli baju ada
uang cukup. Apakah semuanya itu dibutuhkan di surga? Bukan saya mengajak kita pesimis, karena sebelum-sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk bekerja keras, ya kan? Kenapa? Ya kita memang harus cukup. Orang yang hidupnya berkecukupan itu orang yang memang bekerja, ya kan? Untuk bisa mengalami kecukupan, untuk bisa makan enak, untuk bisa punya uang, itu harus bekerja. Kecuali, tapi sekarang ini banyak anak konglomerat yang warisannya pun tidak dibagikan kepada anaknya, hanya sebagian kecil yang dikasihkan ke anaknya. Kenapa? Ya biar belajar perjuangan kehidupan di dunia ini. Nah, kita kembali ke sini, ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, ya, di surga, ya. Dalam Yohanes pasal 14 dikatakan sebelum Yesus naik ke surga, dia memberi pesan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan kepadaku. Kata dan itu selevel, equivalent, ya, equal, ya, kalau bahasa matematikanya sama dengan, ya, percaya kepada Allah sama dengan percaya kepada Yesus. Jangan gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yang dibutuhkan dalam kehidupan kita adalah tempat tinggal. Tidak punya tempat tinggal, ya, kita tidur sembarangan tempat, ya. Kita akan mengalami yang namanya, ya, tidak ada tempat berteduh. Jadi saya teringat sebuah lagu, kering sudah rasanya air mataku. Gimana Mas Abang? Terlalu miskin di dunia. Terlalu miskin di dunia, ya. Sehingga langit itu hanya kita jadikan atap, ya. Tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus sampai hari ini sedang menggarap proyek. Yesus itu salah satu model kontraktor terbesar di muka bumi ini. Makanya tidak salah kalau ada anak-anak kita yang ingin menjadi punya profesi sebagai kontraktor. Karena Yesus itu adalah seorang kontraktor agung. Sampai hari ini dia masih mengerjakan proyek besar. Kalau itu sudah selesai, Yesus akan datang kedua kali ke dunia, ya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, tempat tinggal yang layak. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Yesus akan datang kembali. Tidak ada yang tahu kapan dia datang. Waktunya tidak pernah disangka-sangka ia datang seperti pencuri. Tidak bisa dipastikan bahwa bulan Maret, bulan April, bulan Mei, tanggal sekian, jam sekian. Itu omong kosong, ya. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Jadi kita akan dibawa oleh Tuhan. Tuhan akan datang, kita akan dijemput, kita akan dibawa ke tempat Tuhan, ya, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Surga di mana Tuhan itu berada. Nah, Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gambaran kehidupan surga Matius 9 ayat 15, jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka, tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Pada waktu itu ada banyak orang bertanya kepada Yesus, kenapa muridmu itu tidak berpuasa? Kalau sekarang ditanya, kenapa saudara tidak berpuasa padahal yang lain sedang berpuasa?
Ya, kan beda. Kalau sama saja ya untuk apa? Kan begitu. Nah, di sini ada yang mempertanyakan kenapa murid-muridmu tidak berpuasa sedang kami berpuasa. Saudaraku, Yesus menjawab, selama mempelai pria itu ada bersama-sama dengan dia, karena dikatakan bahwa jemaat Tuhan gerejanya digambarkan sebagai mempelai perempuan. Jadi mempelai laki dan mempelai laki-laki itu ada, kenapa harus berpuasa? Bukankah ketika ketemu dengan mempelai wanita dan mempelai laki-laki harusnya bersuka cita? Kenapa harus berpuasa? Ada waktunya berpuasa ketika aku pergi meninggalkan, katanya. Ya. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Kapan? Ya, pada waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka. Diambil dari mereka itu ketika Yesus sedang menuju Bukit Kalvari. Ya, sekarang ini minggu-minggu Via Dolorosa. Via Dolorosa itu perjalanan menuju Bukit Kalvari. Yesus disuruh manggul kayu salib. Bayangkan kayu salib yang tingginya, ya kalau manusia kita itu tingginya pintu aja 2 meter. Saya kira 2 meter lebih daripada 2 meter, 3 meter. Ditambah palangnya, kira-kira berat atau enggak? Sepanjang perjalanan yang disuruh manggul, selain itu dicambuk, dicaci maki, dijongkrokin, diludahin. Via Dolorosa, perjalanan salib, penderitaan, hanya untuk mati digantung di kayu salib. Terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Karena apa? Dia dikenal sebagai penjahat. Kalau saudara belajar, ya, hukum Romawi, bahwa orang yang digantung di kayu salib itu adalah orang jahat, penjahat. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, pada waktu kita bersama Tuhan tidak perlu lagi berpuasa. Kenapa banyak orang berpuasa? Kenapa? Ya, itu di lain kesempatan kita akan bahas. Nah, ibu bapak, surga dan neraka. Ya, surga itu sebuah tempat yang benar-benar ada. Sementara neraka juga sama, sebuah tempat yang benar-benar ada. Kenapa banyak orang ingin masuk surga? Kira-kira kenapa banyak orang ingin masuk surga? Kamu mau milih masuk surga atau masuk neraka? Surga. Alasannya kenapa kamu memilih ingin masuk surga? Di surga tidak ada ratap tangis. Terus? Makanya milih ke situ. Nata, jangan ngelamun ya. Kamu milih surga atau neraka? Surga. Kenapa memilih surga? Ya, karena ada Tuhan Yesus. Karena ada Tuhan Yesus. Luar biasa. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin saudara lupa bahwa surga memang tempat yang benar-benar ada, dan neraka sebuah tempat yang benar-benar ada. Neraka itu tempat penghakiman, yaitu hukuman yang mengerikan dan kekal di neraka untuk selama-lamanya. Jadi neraka itu tempat yang kekal, ya, hukuman orang yang sudah dihakimi, ya, selama-lamanya terpisah dari Tuhan. Di neraka tidak ada Tuhan. Ya.
Sementara surga juga benar-benar tempat kehidupan yang menyenangkan dan kekal di surga untuk selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Ya, mungkin saudara nggak berani mengungkapkan saya pilih surga karena saya takut di neraka. Kalau sama-sama menyenangkan, untuk apa punya pilihan? Ya kan? Karena di surga menyenangkan, sementara di neraka itu mengerikan. Tempat kita dihukum tanpa ada Allah di sana, dibiarkan. Ya, tempat penghakiman, tempat penghukuman. Ya, ada banyak orang berhasrat, ada banyak orang punya keinginan untuk masuk surga, menjadi penghuni surga karena takut di neraka dihukum. Ya. Karena apa? Upah dosa ialah maut. Sebenarnya kita tidak bisa memilih. Kenapa? Orang yang berdosa itu harusnya hukuman di neraka. Karena sudah ada penghakiman. Upah dosa ialah maut. Roma 3 ayat 23. Orang yang berdosa itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Terpisah dari Allah. Sudah di bawah penghakiman, di bawah garis penghakiman. Ya. Sudah jelas. Harusnya hunian kita itu ada di mana? Di neraka. Nah, Ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak orang terlalu yakin untuk ingin masuk surga, di mana hidup bersama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah kita nanti betah tinggal di surga? Katanya surga itu menyenangkan, bukan? Ya kan? Pertanyaan saya, apakah kita nanti enjoy di surga? Apakah kita nanti betah di surga, tinggal bersama Tuhan Yesus? Apakah kita nanti bisa menikmati kebersamaan bersama dengan Tuhan Yesus? Sementara hari-hari kita yang kita lalui di dunia ini, hampir-hampir kita tidak mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita mau jalan sendiri. Ya kan? Ada banyak orang meninggalkan Yesus di tempat ibadah saja, tidak dibawa pulang. Ada banyak orang yang bersama Yesus hanya waktu 1 jam, 2 jam saja ketika ibadah di gereja. Setelah itu Tuhan Yesus gak diajak pulang. Hari Senin harusnya juga ketika kita kerja Tuhan Yesus diajak. Tapi kenapa Tuhan Yesus gak pernah diajak? Ketika Tuhan Yesus ada di rumah, kita sediakan kamar yang paling bagus. Tuhan ada di sini saja. Saya mau keluar, Tuhan jagai rumahku. Tuhan sebagai penjaga rumah memang satpam. Terus ketika kita bepergian, Tuhan antar aku sampai ke tempat tujuan sampai selamat. Emang Tuhan Yesus itu tukang ojek. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, jika kita memang harusnya punya hak waris penghuni surga, apakah kita nanti bisa menikmati kehidupan surga bersama dengan Tuhan? Tapi apa yang menjadi masalah kita saat ini, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ya, 1 Tesalonika 4 ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Tuhan itu akan turun dari surga dan kita akan diangkat, dibangkitkan. Orang yang percaya kepada Tuhan akan dibangkitkan dahulu. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan didahulukan, bangkit duluan.
ya, mempersiapkan apa? Segala sesuatunya, memerintah bersama dengan Tuhan. Jadi di surga itu kehidupan bersama dengan Tuhan itu adalah kehidupan dalam pemerintahan Tuhan, ya, di mana kita nanti akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Itu satu poin, belum poin-poin yang lain, ya. Bangkit duluan untuk menjadi pemimpin. Ya, di surga jadi pemimpin. Nah, kalau kita di dunia ini tidak mau latihan menjadi seorang pemimpin, bagaimana di surga nanti akan menjadi seorang pemimpin? Poin yang pertama. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Kita yang hidup, ya, kita akan diangkat-angkat. Nah, kita akan diangkat-angkat. Bukan diangkat-angkat. Kita akan diangkat. Bedanya diangkat-angkat dengan diangkat. Kita akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Tinggal bersama Tuhan. Surga adalah sesuatu yang benar-benar ada, tempat yang benar-benar ada. Neraka juga tempat yang benar-benar ada, di mana neraka adalah tempat hukuman kekal selama-lamanya, jauh terpisah dari Tuhan. Sementara surga adalah tempat yang benar-benar ada, di mana di sana ada kehidupan yang menyenangkan, tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, Ibu Bapak, sudah siapkah tinggal bersama Yesus di surga? Ini satu pertanyaan penting. Sebelum kita berhasrat bahwa saya yakin masuk surga, pertanyaannya adalah, sudah siapkah tinggal bersama Yesus di surga? Kalau ditanya, sudahkah siap kita berangkat ke surga? Saya kira jawabannya tidak. Kenapa? Harus mati. Siapa yang mau ke surga? Ya, sekarang berangkat. Ya, nggak ada yang angkat tangan, saya kira. Tapi siapa yang ingin masuk surga nantinya, pasti semuanya akan angkat tangan. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surga, sudah siapkah kita? Kita akan lihat siapakah penghuni surga, siapa yang akan pergi ke surga menurut Alkitab. Orang yang memiliki karakter Kristus. Jadi kehidupan surga, kehidupan orang yang mencerminkan karakter Kristus. Karakter Kristus itu juga dikatakan sebagai karakter Kristen, merupakan karakter yang terbentuk atas dasar penyerahan hidup yang sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kehidupan surga dipenuhi dengan kehidupan karakter Kristus, di mana penyerahan hidup sepenuhnya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat manusia. Pertanyaan yang kembali ke awal tadi, sudah siapkah kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Apakah kita punya dasar penyerahan hidup yang total kepada Tuhan Yesus? Atau kita baru menyerahkan kehidupan kita setengah-setengah, seperempat, 3/4? Apakah semuanya kita serahkan kepada Tuhan? Apa buktinya kita menyerahkan kehidupan kita secara total kepada Tuhan? Salah satu indikasi bahwa kita mengalami kekhawatiran itu artinya ada sesuatu yang tidak diserahkan kepada Tuhan. Karena kita khawatir. Harusnya Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Kita serahkan beban kita kepada kita, nggak perlu khawatir. Harusnya. Sehingga Alkitab tidak mengatakan jangan kamu khawatir akan hidupmu. Berarti khawatir itu sesuatu yang biasa, atau itu masalah yang besar, atau lebih besar lagi, khawatir. Seringkali khawatir dianggap masalah yang sepele, Bapak Ibu, padahal itu di Alkitab itu masalah yang serius.
Karena khawatir itu sama dengan dosa. Kenapa? Karena sudah tidak mempercayai Tuhan, tidak penyerahan total kepada Tuhan. Dia disamakan dengan Yeremia pasal 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, sehingga ketika tidak mampu melakukan mengatasi masalah hidupnya, dia khawatir, dia melepaskan Tuhan. Pertanyaannya, apa bisa kita tidak khawatir? Apa bisa kita tidak khawatir? Bisa. Kalau Alkitab yang ngomong ya harus bisa. Kenapa? Lalu Tuhan Yesus bilang, jangan kamu khawatir, jangan gelisah hatimu. Nah, tanda-tanda orang khawatir itu gelisah. Iya kan, gelisah. Jadi saya sempat khawatir. Kenapa? Kamu mau meninggalkanku ya. Jangan pergi sih ya. Mulai gelisah. Karena ada apa-apa saya minggu depan gak ada di tempat. Kalau kamu gak ada gimana ya? Gelisah, khawatir ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, karakter Kristen merupakan benih rohani yang tertanam dalam diri dan batin setiap orang yang percaya, yang harus dibangun, ditumbuh kembangkan secara terus-menerus. Jadi karakter Kristus itu harus dibangun dan dikembangkan terus-menerus. Karakter itu tidak bisa warisan. Karakter itu dibangun terus-menerus tiap-tiap hari. Saudaraku, untuk berani jujur, untuk belajar jujur itu harus dibangun tiap-tiap hari. Kenapa? Karena kebiasaan kita berbohong itu kebiasaan kita ngeles, kepleset itu, padahal gak hujan, gak licin, tapi lunyu, ya. Itu akan terjadi terus-menerus dan akan ditutupi. Kebohongan pertama akan ditutupi, kebohongan kedua akan ditutupi, kebohongan ketiga. Sehingga kebohongan itu akan bertumbuh-tumbuh dan akan menjadi sebuah karakter karena menjadi kebiasaan yang terus-menerus. Begitu juga karakter Kristus harus dilatih tiap-tiap hari. Ya kan? Kalau ditanya A harusnya jawabannya A, ditanya B jawabannya B, jangan jawab yang lain. Kamu bisa enggak ikhtiar melakukan ini? Jawabannya apa? Biasanya yang pertama keluar refleks. Ya, lihat dulu apa yang harus saya kerjakan. Iya kan? Faktanya bagaimana? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, karakter itu dibangun terus-menerus, ditumbuh kembangkan sampai menjadi kehidupan kita yang serupa dengan Kristus. Ya, karakter Kristus menjadi serupa dengan Kristus. Orang yang bisa menjadi penghuni surga adalah orang yang memiliki karakter Kristus. Nanti ada yang bertanya, bukankah untuk bisa masuk surga orang yang percaya kepada Yesus? Betul, nggak salah. Tapi surat Ibrani mengatakan orang yang percaya kepada Yesus tapi dia tidak mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus, tidak memperjuangkan imannya kepada Tuhan Yesus, ia gugur. Kan di kitab Ibrani, surat Ibrani ada yang murtad. Nah, murtad itu juga bahasa Alkitab, bukan bahasa yang di sana aja yang bilang murtad. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, calon penghuni surga harus memiliki karakter Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Standarnya. Jadi kita harus mulai mikir dari sekarang. Standar menjadi penghuni surga itu dalam Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Standarnya sempurna.
Jadi ada cowel dikit aja, ada salah dikit saja, ada kekeliruan dikit saja, tidak bisa masuk jadi penghuni surga. Serupa dengan Kristus. Allah itu kudus, ya, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau standarnya ini, bisakah kita menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang congkak, menjadi orang yang paling hebat, lalu ujung-ujungnya kita penghuni neraka, bukan penghuni surga? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, makanya kita mulai sekarang ini sudah mulai harus memikirkan kehidupan yang menjadi bagian kita nantinya, saudaraku yang dikasihi. Tapi sambil menunggu pengantin pria laki-laki itu datang, kita harus berjaga-jaga dan bersiap-siap, bukan santai-santai, ya. Standarnya sempurna, standarnya kudus. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Serupa dengan Kristus itu wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. To be like Jesus. Hidup seperti Kristus telah hidup. Loh, pertanyaannya, bagaimana kehidupan Kristus waktu itu? Supaya kita bisa nanti menyesuaikan kebiasaan habit kita bersama dengan Tuhan. Kira-kira kita nanti cocok enggak tinggal bersama-sama dengan Tuhan? Ya. Jangan ngomongin dulu bahwa orang yang percaya pada Tuhan Yesus nanti masuk surga. Tapi pertanyaan pada diri kita sendiri, kira-kira nanti saya cocok gak tinggal serumah dengan Tuhan Yesus? Itu aja pertanyaan simpel sekali untuk menjadi penghuni surga. Ya, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apa yang menjadi contoh teladan kehidupan Kristus? Barang siapa berkata bahwa ia hidup bersatu dengan Allah, ia harus hidup mengikuti jejak Kristus, mengikuti jejak Kristus, mengikuti jejaknya. Jadi kehidupan Kristus itu yang harusnya menjadi poin penting dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita belajar menyesuaikan diri supaya kita nanti bisa enjoy bersama dengan Tuhan. Karena tinggal satu area, satu tempat dengan Tuhan Yesus, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi figur yang menjadi fokus kita hanya satu, Tuhan Yesus. Gak ada yang lain. Gak sempat mikir makan yang enak, gak sempat yang punya uang beli ini beli itu, ya kan? Saudara yang dikasih. Nah terus kita kerja cari uang untuk apa? Ya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Masa nggak kerja, ya kan? Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, pertanyaan kembali, sudah siapkah kita menjadi calon penghuni surga dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus nanti di sana, searea, serumah? Ya, tiap hari, tiap waktu kita bersama dengan Tuhan. Apakah kita nanti betah? Pertanyaannya. Namun banyak orang Kristen ibadah 2 jam aja gak betah. Masih punya agenda. Padahal kita dikasih waktu 24 jam. Yang kerja aja dikasih waktu 8 jam. Kita tidur aja kalau ya 8 jam 8 jam tidur 8 jam 16 jam 24 dikali 18 dikurangi 16 berapa Mas Unggul?
24, 16, 4, apa? Masih ada 8 jam. 8 jam ya dikurangi 2 jam, masih 6 jam. Lebih banyak mana waktu kita untuk Tuhan dengan waktu yang kita habiskan? 2 jam itu cuma 1 minggu sekali, kali 6, kali 7, 24 jam dikalikan 6 hari, ya masih kurang, dikalikan 7 hari. Di hari Minggu juga nggak ada waktu bersekutu, ya kan? Kita habiskan waktu kita semua dengan sendirinya. Bagaimana kita bisa betah tinggal bersama dengan Tuhan? Perlu persiapan, perlu latihan supaya kita nanti enjoy tinggal di surga. Kenapa? Kita selalu bersama dengan Tuhan. Tidak sempat mikir-mikir yang lain. Karena tinggal bersama Tuhan katanya menyenangkan, ya kan? Oke, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat merenungkan sepanjang minggu-minggu Paskah menjelang Jumat Agung dan hari Minggu, hari raya Paskah kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Ya, karena musimnya lagi berpuasa, ya masih sulit untuk mau makan-makan bersama di sebuah tempat seperti ini, kecuali di rumah makan. Di rumah makan pun buka jam 3, Bapak Ibu dan Saudara. Ya memang benar-benar berpuasa. Ya, tidak mengapa. Contoh hidup Yesus kita bisa lakukan gak sih? Supaya kita mulai belajar dari sekarang, kita tinggal nanti bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Apa yang menjadi contoh kehidupan Yesus? Yang pertama adalah selalu sabar, penyabar. Allah itu panjang sabar. Allah itu panjang sabar. Kita sabar enggak? Nah, kan supaya nanti satu frekuensi dengan Tuhan Yesus, ya kalau Tuhan Yesus sabar, masa Tuhan Yesus sabar kita sudah gak sabaran? Nah, kita mulai menata hidup kita. Ya memang kita orang yang gak sabar, jujur. Saya orang yang gak sabar. Ya jujur. Bagaimana mulai menata supaya bisa sabar? Ya, contoh, selalu bersabar dan penyabar. Yesus itu sabar dan penyabar, kecuali terhadap dosa Tuhan Yesus gak pernah sabar. Ya, ketika Tuhan Yesus membawa cambuk, ya di bait Allah, dia membolak-balikan meja jualan, ya sarang penyamun itu dikatakan. Kenapa? Ya, di situ imam-imam berjualan yang ngakali jemaat. Ya, jual beli hewan korban persembahan, ya nggak disembelih, dijual sama umat mempersembahkan di bait Allah, ya dibawa masuk, muter, keluarkan, dijual lagi. Sama dengan yang di tempat-tempat ziarah, ketika kita beli kembang, ya kan, harganya mahal. Kalau saudara pergi ke Gunung Kawi, beli kembang, ya, ditahan pembeli, kembangnya dibawa masuk, ya kan, ditaruh di tempat, diambil lagi, keluar lagi, dijual lagi. Dibeli lagi, ditaruh, diambil lagi, dikeluarkan, dijual lagi. Muter sama seperti itu. Ya, sabar, murah hati. Ya, Tuhan Yesus itu murah hati. Ya, Tuhan Yesus murah hati dan rela berkorban. Ya, ketika Tuhan Yesus itu murah hati, contohnya di mana ya? Ya,
Tuhan Yesus itu merelakan hidupnya untuk kesenangan saudara dan saya. Sampai dia mau menggantikan hukuman itu. Nah, murah hati, nyawanya sendiri, hidupnya sendiri aja diberikan. Ya. Sampai berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Ya. Sampai dia mencucurkan keringat darah. Ketika ada di taman Getsemani dia berdoa. Ya. Kenapa? Betapa berat menanggung. Kalau yang namanya murah hati itu enggak ringan. Karena apa? Menyangkut nyawa. Misalnya, ketika saya punya uang 10.000, ketika Hizkia dia lapar, dia harus makan. Kalau tidak makan dia sakit, mahnya kambuh. Sementara saya cuma punya uang 10.000 itu satu-satunya. Mau gak mau saya belikan nasi supaya Hizkia makan. Saya tak ada makan, sabar, murah hati. Sakit ya. Kamu kenyang, saya enggak. Nah itu murah hati. Murah hati itu rela berkorban sampai mempertaruhkan sesuatu yang ada dalam kehidupannya. Contoh yang ketiga, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, Tuhan Yesus itu dicaci maki, ya kan, diludahi. Coba Bapak Ibu, ketika kita naik kendaraan, tiba-tiba yang kendaraan yang di depan itu meludah sembarangan, ya. Pernah nggak mengalami hal itu? Ketika kita naik mobil atau motor lucu gitu kan, ya, kena muka kita langsung marah biasanya, langsung bung. Tuhan Yesus diludahi loh. Ketika dia memanggul kayu salib menuju bukit Kalvara, dia dicaci maki, diludahi, dicokrokin, ya, dicambuk. Dia diam aja karena belum waktunya. Belum waktunya. Waktunya ya ada nanti penghakiman di neraka itu. Ya. Tidak membalas kejahatan. Apa kita masih suka membalas kejahatan? Karena hukum tabur tuai, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Dia ngasih, saya ngasih. Dia gak ngasih, saya gak ngasih. Itu gigi ganti gigi, mata ganti mata. Membalas kejahatan dengan kejahatan. Apa bedanya? Terus berbelas kasihan, apakah kita punya belas kasihan dengan orang lain? Bersikap jujur, apakah kita punya kejujuran yang bisa kita andalkan untuk dapat dipercaya? Suka berdoa. Benarkah kita suka berdoa? Atau lebih tepatnya kita suka meminta? Iya kan? Kenapa? Diva, suka berdoa atau lebih tepatnya suka meminta sesuatu kepada Tuhan? Jujur. Suka meminta. Jujur itu. Karena kebanyakan 99% doa-doa kita itu isinya minta. Sementara di surga kita gak pernah minta-minta lagi. Hidup bersama dengan Tuhan. Nah, apakah nanti kita betah? Tuhan, aku udah capek, aku mintalah istirahat dulu, gitu kan nanti kan? Oke. Rendah hati, ya. Salah satu contoh karakter Yesus, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Marilah kepadaku semua yang letih, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Rendah hati Tuhan Yesus. Apakah kita cukup rendah hati? Selama kita ada di dunia, kita masih punya potensi untuk tinggi hati. Selama kita masih punya uang, punya harta, punya kekayaan, kita punya potensi untuk menjadi orang yang tinggi hati. Karena kita bisa melakukan ada banyak hal. Dengan punya banyak uang, tadi katanya bisa melakukan segalanya. Ya, kita bisa menjadi orang yang tinggi hati. Apakah kita bisa mencontoh kehidupan Yesus supaya kita menjadi penghuni surga? Yang terakhir, taat kepada Bapa. Yesus itu taat 100% kepada Bapa. Apakah kita bisa menjadi orang yang taat
kepada Bapa di surga? Itu pertanyaannya. Nanti kita tulis klaim. Jelas. Calon penghuni surga. Jelas. Jelas salah. Jelas salah. Kenapa? Taat aja enggak. Ya. Percaya Tuhan Yesus sebatas di mulut. Taatnya enggak. Ya, perintah Tuhan begini-begini, bodoh amat, ya kan? Bodoh amat gitu kan. Nah, mulai sekarang kita mulai menata diri, ya kan? Saya mengajak saudara membangun kehidupan kita sedemikian rupa supaya kita menjadi orang yang taat serupa dengan Yesus. To be like Jesus, ya, menjadi seperti Yesus, mengikuti jejaknya Tuhan Yesus, melakukan kehendak Bapa. Bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, yang akan menjadi penghuni surga, melakukan kehendak Bapa. Jadi apa bedanya kita dengan orang lain? Kita mengklaim memang kapling-kapling surga, tapi kita tidak taat dengan firman Tuhan, kita tidak melakukan kehendak Bapa. Kita sudah berani mengklaim bahwa kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang tidak taat, ya kan? Ada banyak itu. Salah satu contohnya adalah Lucifer. Lucifer itu juga anak-anak Allah yang tidak taat, yang ingin menjadi serupa dengan Allahnya. Jangan sampai kita sama seperti Lucifer, ya. Melakukan kehendak Bapa. Matius 7 ayat 21. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hidup kita bersama Tuhan Yesus, ya. Ketika kita ada di surga nantinya, pada waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Selama kita ada di dunia ini adalah tempat melatih diri kita untuk hidup yang cocok dan harmonis bersama dengan Tuhan. Hidup yang cocok dan harmonis bersama dengan Tuhan itu dimulai dari sekarang, mulai latihan dari sekarang untuk tinggal di surga. Di surga nanti salah satunya kehidupan yang pertama adalah menjadi leader, pemimpin bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kita itu ketika ada di surga adalah kita melayani. Ya, semua pelayan, siapapun kita akan menjadi pelayan. Selain jadi kepala tadi, menjadi pemimpin, yang kedua menjadi pelayan. Nah, tidak ada yang bisa memegahkan diri, tidak ada yang merasa di sana lebih terhormat. Semua latihan mulai dari sekarang, dan melayani. Seperti mempelai perempuan yang melayani suaminya, seperti seorang istri yang melayani suaminya. Nanti dibilang, "Dek, bikinkan kopi." Bikin sendiri ngapa? Emang gak punya tangan, tak? Ya. Loh, kalau di surga Tuhan Yesus nanti nyuruh, kita bilang, suruh aja yang lain. Seperti dalam, ini aku Tuhan, utuslah dia. Ini aku Tuhan, utuslah dia, ya. Ayo Nono, ya Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah dia. Ya. Kita yang berani, ya. Siapa yang berani bertanggung jawab? Ya, kita hanya berani menjawab saja, tidak berani bertanggung. Ada kalanya banyak orang Kristen yang seperti itu, tapi tidak sadar bahwa dia ini menginginkan surga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hal yang menarik adalah kehidupan kita nanti adalah kehidupan yang melayani Tuhan. Orang yang hidupnya berkenan dan menyenangkan hati Tuhan Yesus, melayani Yesus. Nah, kalau nggak mulai latihan dari sekarang, kapan kita bisa punya karakter yang bisa menjadi kriteria syarat untuk bisa menjadi penghuni surga? Kalau kita hari ini tidak melayani Tuhan,
di surga nanti ada misalnya tari-tarian, apa ada yang pujian penyembahan, itu melayani. Tapi nggak ada di surga di tukang ngepel, karena hari-hari kemarin ada seorang pendeta ya yang mengatakan bahwa dia naik ke surga, dia masuk surga, dan di sana dia melihat malaikat sedang ngepel. Emangnya surga itu tempat lu yang kotor, yang harus dipel? Nah, itu pendeta yang YouTuber, yang cari konten. Saudaraku yang dikasih Tuhan, masa sudah enak-enak di surga dia turun lagi gara-gara ada melihat malaikat ngepel? Nanti di surga cuma jadi tukang pel. Sudah gak perlu lagi tukang pel di surga, karena di surga itu gak ada kotoran, gak ada yang najis. Lantainya aja terbuat dari emas murni, bukan emas 18 karat. Oke. Siap melayani Tuhan Yesus di setiap saat, setiap waktu. Ya, siap memberitakan keselamatan dalam Tuhan Yesus. PR kita. Mulai kapan kita mau menata hidup kita? Kita mau melayani Tuhan. Ya, kita mau hidup yang cocok dengan Tuhan, ya kan? Yang contoh-contohnya tadi teladan hidup yang diberikan oleh Tuhan Yesus, menjadi serupa dengan Kristus, punya karakter Kristus, ya, supaya kita nanti betah di surga bersama Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sedang bicara, kita menikmati seperti Maria menikmati duduk di bawah kaki Tuhan. Tidak seperti mata yang sibuk. Ya, kalau memang di dunia ini memang harus sibuk. Kalau nggak ada yang sibuk, nggak bisa bersih lantainya. Kan begitu. Kalau di surga nggak perlu lagi. Kalau sudah bersama dengan Tuhan Yesus, wow. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah itu harapan kita? Pada akhir kehidupan kita mau tinggal di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Apakah kita nanti cocok satu server dengan Tuhan, yang satu atmosfer dengan Tuhan Yesus? Mulai sekarang siap-siap melayani Tuhan Yesus setiap saat, setiap waktu, memberitakan keselamatan dalam Tuhan Yesus. Mulai belajar melayani, ceritakan kebaikan Tuhan. Setiap ketemu, ya, senggol dikit, Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan. Paling tidak satu kata, dua kata itu keluar. Ya, Tuhan Yesus baik. Saya puji Tuhan sehat. Nah, berani mulai, ya. Jangan bersembunyi di balik supaya aman dan tentram. Sekarang dunia sudah gak aman, siapapun bisa gak aman, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, yang katanya negara yang aman, ya, sudah mulai gak aman di mana-mana. Bapak Ibu nggak tahu bahwa kemarin ada unggahan beberapa hari yang lalu bahwa ada mantan pendeta yang ngaku pendeta, ya, sudah pindah keyakinan, dan itu viral di YouTube. Pendeta yang sudah dipecat karena menikah beda agama. Tapi dalam KTP kan KTP-nya pekerjaan apa? Pendeta. Seumur hidup kalau di KTP kan. Berdasarkan KTP yang dipublikasikan, seorang pendeta pindah agama. Masih percayakah hal seperti itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai sekarang marilah kita menata hidup kita. Beritalah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran, walaupun kadang-kadang tidak sesabar itu. Oh iya, harus jujur. Kadang-kadang tidak punya kesabaran. Kamu salah, keplecu, kamu salah, orangnya marah, kecewa. Ya, kadang-kadang kita menyampaikan juga gak sabar. Ya, mulailah belajar menata diri supaya bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, perenungan kita hari ini, mulailah menata hidup kita supaya kita nanti ketika tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga, kita benar-benar betah bersama dengan Tuhan. Ya kan? Ya, mulai latihan nyanyi lah. Ya, mulai latihan nyanyi, karena di surga banyak nyanyinya, saudaraku yang dikasih Tuhan.
Kudus, kudus Tuhan, dan kudus nama. Pemain musik maju ke depan. Ya kalau di surga nanti kita nggak bisa nyanyi, gimana Pak Guntur? Udah, kamu pulang aja lah, gitu kan? Lip sync. Ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dalam Yesaya 3 ayat yang ke-10, dalam bacaan bahasa Indonesia sehari-hari berkata demikian. Tuhan berkata, sampaikanlah kepada orang yang taat kepadaku bahwa mereka akan bahagia dan selamat. Sampaikanlah kepada orang yang taat kepadaku, kepada Tuhan, bahwa mereka akan bahagia dan selamat. Mereka akan menikmati hasil jerih payahnya. Orang yang taat, orang yang melakukan jerih payahnya, menata diri, mengusahakan diri baik, dia akan menikmati jerih payahnya dan bisa tinggal ya searea dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya untuk bisa hidup melakukan kehendak Bapa dan menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri kami kekuatan untuk dapat mengerti, mencerna kebenaran firman-Mu, sehingga hari ini kami juga bisa melihat bahwa untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan harus satu area, satu atmosfer, satu tempat, satu budaya seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami jika hari-hari yang sudah kami lewati tidak sejalan dengan Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, mempersiapkan hidup kami menjadi mempelai Tuhan. Dikala perjamuan kawin anak domba itu Tuhan selenggarakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap untuk menjadi calon penghuni surga, katakan amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kepada para petugas persembahan mempersiapkan diri. Owen dan Shalom. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tangan-Mu sepanjang jalanku.
sedang untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Ada satu pengumuman bahwa hari Jumat ada ibadah Jumat Agung jam 10 pagi seperti hari Minggu, disertai dengan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada hari ini kami bisa menikmati hari-hari di mana kami dapat mengalami sukacita, dapat mengalami damai sejahtera, dapat menikmati kesehatan, dapat menikmati ibadah tanpa dikhawatirkan oleh masalah kebutuhan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan buat hidup kami sepanjang kami hidup boleh menikmati pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Pada pagi hari ini kami berdoa secara khusus buat orang-orang tua kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sampai pada akhirnya tidak bisa untuk menikmati datang beribadah di rumah Tuhan. Ada banyak hal yang kami mau berbuat, namun ada banyak hal yang membatasi kehidupan kami. Kita berdoa untuk amat sujud. Kiranya Tuhan nyatakan belas kasihan, Tuhan berikan kekuatan, sukacita, dan berikan kesehatan. Jamah tahirkan dalam nama Yesus. Berdoa untuk pemulihan kesehatan Pak Giarto, Bu Giarto, Bu Cipto. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan kesehatan tubuh, di masa-masa tuanya bisa menikmati kegembiraan bersama anak cucu menantu dalam nama Yesus. Berdoa untuk Bu Suryati, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan pemulihan kesehatan, jamah sakit penyakitnya, jamah rasa nyeri dalam tulang-tulang dalam nama Yesus. Berdoa untuk Bu Darsono dalam usianya yang saat ini Tuhan percayakan. Berikan hati yang penuh dengan damai sejahtera, jamah tubuhnya sehingga dapat menikmati kesehatan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak, cucu menantu, sehingga dapat merawat, memelihara orang tua. Dalam nama Yesus, berkati umatmu yang hari-hari sedang mengalami kelemahan tubuh. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sehatkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan tahirkan. Dalam nama Yesus, supaya dapat menikmati suara surga itu turun atas kehidupan umatmu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat firman Tuhan. Terimalah doa berkat bagi saudara. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan melindungi engkau. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menghadapkan wajah
memberkati engkau, Tuhan memberkati keluarga rumah tanggamu, Tuhan memberkati pasanganmu, Yes. Tuhan memberkati suami, istri maupun anak-anak. Berkat-berkat yang baru diperintahkan untuk mendatangi orang-orang yang setia kepadamu. Amin. Dalam berkat nama Yesus diberkati pekerjaanmu, Amin. diberkati usahamu, diberkati warungmu, tokomu, jerih payahmu dalam nama Yesus. Keberuntungan demi keberuntungan itu terjadi dalam kehidupan dalam nama Yesus. Saudara yang percaya katakan amin.